Punya jersey termahal yang pernah dikoleksi itu di harga berapa? Terjual 110. Kalian belum mengenal lebih dalam ya tentang jersey, ada value-nya, ada historinya, dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa jadi peluang investasi dari sempat Mas bilang ya. Barang hobi, barang kolektor kan memang fluktuatif kan, kadang naik, kadang turun. Kalau kira-kira langka, ya udah. Begitu barang udah naik atau nggak ada yang jual, baru kita up. Sebenarnya saya penasaran gitu, kok bisa di awalnya itu tahu gitu, ini bakal naik nih harganya gitu kan. Kita harus tahu juga market di Indonesia. Nah, ini di Indonesia kira-kira banyak nggak yang punya nih kan? Kita di negara yang sepak bola nomor 1, kan olahraga nomor 1, jadi kita tetap optimis lah. Konteks sepak bola ini emang nggak pernah mati sih menurut saya. Jadi saya Aksal, kami dari Jersey Kemarin Sore, itu komunitas di mana para pencinta jersey dan sepak bola tentunya itu berkumpul. Jadi di Bandar Lampung itu kita sama-sama hobi jersey, hobi bola, jadi kita sharing dan ya aktivitas bareng lah tentang bola itu sendiri gitu. Dan tentang value-nya itu original yang kita koleksi, jersey-jersey original itu. Original only? Original only, tahu, kita ya. harus mengapresiasi produk original. Bener, original only. Vintage lagi ya? Vintage baru oke lah, yang penting originalnya. Yang penting original, Yes. berarti nggak tergantung tahun gitu nggak? Nggak juga. Oke, Mas Erik udah lama juga bergabung ya di komunitas ini ya? Lumayan lama juga sih, udah karena dari sebelum ada komunitas berdiri, udah satu sama lain udah kenal ya, udah banyak yang kenal. Gitu. Karena sama hobinya sih. Ya, apalagi Sebenarnya sama Aksal saya itu penasaran juga nih, sebenarnya kalian ini terbentuk Jersey Kemarin Sore ini karena memang kolektor atau seller nih? Karena memang beda tipis ya kan, antara pedagang sama kolektor nih. Iya. Dari awalnya sih bener dari jual beli juga sih. Jual beli, ya? Dari jual beli, terus kita ternyata sama-sama dari Lampung, terus ketemu, akhirnya grow up bareng-bareng, ya udah akhirnya bentuklah komunitas ini, Jersey Kemarin Sore ini Sebagai sendiri. wadah gitu lah. Sebagai wadah, jadi kita sharing bareng gitu. Sebelum kita lanjut lebih jauh nih, mungkin aku mau ngajakin teman-teman dari Jersey Kemarin Sore kita main mitos atau fakta, tapi kalian tetap jawab mitos atau faktanya nih, alasannya nanti aja ya. Oke. Ke Mas Erik mungkin, mitos atau fakta, jersey original itu mahal? Mitos. Mitos ya? Mitos. Oke. Mitos atau fakta, semakin lama tahun jersey semakin vintage nih berarti ya, harganya justru lebih mahal dibanding jersey yang baru? Mitos. Mitos? Iya, Oke. relatif. Mitos atau fakta kalau jersey KW itu beda bahan atau beda ini ya dengan jersey yang original. Tadi kan sempat bahas juga tuh. Fakta kalau itu. Fakta. Oke. Mitos atau fakta jersey yang dipakai pemain itu harganya lebih mahal? Tentunya fakta. Fakta ya. Iya. Oke. Yang terakhir Mas. Mitos atau fakta bahwa koleksi jersey ini bisa jadi bahan investasi? Fakta. Fakta. Langsung nunjukin ini. Berarti ini pedagang ya? Dia paling senior sepuhnya. Senior sepuhnya gitu. Oke Mas Erik. Berarti kalau gitu Mas Erik dulu nih. Saya ke Mas Erik nih pertanyaan pertama ya. Mas Erik, mungkin tadi kan kita perkenalan secara sedikit ya tentang komunitasnya. Saya penasaran. Jersey Kemarin Sore ini berdiri sejak kapan sih? Dan awalnya tuh karena apa? Karena hobi yang sama, berapa orang gitu. Mungkin Mas Erik bisa jelasin. Ya awalnya ya hobi ya, dari awal hobi, dari seringnya kumpul-kumpul jadi ya terbentuk yang mungkin komunitas gitu kan. Untuk tahunnya sih kapan ya? 2023 deh. Kurang lebih udah 2-3 tahun lah. 2-3 tahun? Ya, kurang lebih. Udah lumayan lah. Soalnya kan Jersey sendiri grow up-nya itu di tahun-tahun tersebut kan. Benar-benar setelah blockcore itu udah mulai berkembang tuh tahun-tahun 2023, 2022. Jadi memang masifnya itu di tahun-tahun tersebut. Jadi kita
bareng kumpul bareng-bareng itu tahun-tahun 2022 2023 gitu sih kurang lebih. Oke, jadi belum lama ya. Tapi koleksi jersey-nya lama-lama gitu ya. Iya, koleksi lama-lama. Cuman kalau personal sih udah main jersey udah lama sih. Kalau Mas Erik sendiri ini udah lama banget, dari berapa tahun 2014 ada. Sebelum Masehi itu. 14. Oh, iya. 2014 guys. Tapi koleksinya beli dari tahun 90-an ke bawah ada kali koleksinya. Enggak sih, ada juga ya. Ada juga. Sempat ya. Nah, penasaran. Tadi kan kita sempat ngebahas mitos atau fakta tuh terkait kalau misal jersey yang lebih lama itu harganya lebih mahal daripada jersey baru. Nah, jawab dong sekarang alasannya tuh. Kenapa bilang mitos? Yang mana tadi, sorry? Pertanyaannya? Jersey yang lebih lama, yang vintage tuh katanya lebih mahal dibanding jersey yang baru. Kata Mas kan mitos tadi kan? Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh relatif, Mas. Jadi ada yang jersey baru pun itu secara value bisa lebih tinggi daripada yang tahun lama. Jadi value jersey itu nggak harus dari tahunnya, melainkan dari jersey tersebut ada peristiwa apa. Misalkan dia juara apa, atau dia ada pemain itu terakhir, misalkan Ronaldo terakhir main di MU terus dia balik lagi. Itu bisa dibilang jersey-nya mahal karena dia ada histori karena Ronaldo comeback ke MU tahun 2021 contoh. Atau misalkan Real Madrid pernah collab sama desainer dari Jepang, Y3 gitu. Itu jersey-nya desainnya Naga, kalau teman-teman tahu itu Naga itu collab dan dia jarang gitu jersey-nya. Secara kelangkaan pun langka. Jadi itu value naik. Itu kan baru kan tahun 2014-an. Jadi yang lama pun bisa lebih murah juga tergantung tahunnya, tergantung ada momen apa gitu. Jadi nggak harus jersey vintage lama, bisa jersey baru tuh juga bisa lebih mahal daripada yang vintage gitu. Tergantung histori dan momen. History value-nya dan pemainnya juga tentunya gitu. Relatif. Kita ambil contoh momen deh, misalnya ada pemain timnas nih ya, yang memang pemainnya kan agak kurang apa ya? kurang terjual gitu, apa ya kalau bilangnya nih? Kalau misalnya pemain idola ya, kurang idola gitu. Tapi kalau misalnya dia mungkin memberikan kaosnya ke Presiden Jokowi nih misalnya, ada tanda tangan Jokowi, mungkin value lebih mahal nggak kira-kira? Bisa jadi lebih mahal kayak gitu. Bisa lebih mahal sih. Karena kan RI 1 ya? Iya, tergantung kayaknya. Pokoknya banyak lah faktornya, nggak harus dari tahun vintage atau enggaknya. Banyak variabel penentu value jersey itu mahal atau enggak gitu. Kalau Mas Erik ini kolektor atau pedagang nih? Karena beda tipis nih. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, mengakui gitu. Karena sambil biasanya menyelam minum air, Mas. Iya, kalau Karena sumbernya ya dari situ aja. dari situ ya. Wis, berarti luar biasa dagangannya. Start from berapa nih harga yang dijual nih kira-kira? 1 juta. 1 juta? Kaos doang itu ya? Wis, kaos doang 1 juta gitu. Tapi kan tadi kan Mas Erik kan sempat bilang kalau misalnya baju original itu mahal, mitos gitu kan. Nah, coba alasannya kenapa nih? Ya, original nggak selalu mahal, ada juga yang murah kok. Jadi relatif harga sih. Mungkin buat Mas Dada kali ya. Relatif harga. Relatif ya. Karena kalau hobi itu nggak mandang harga ya. Yang penting kita dapat sesuatu dari barang itu. Kadang kalau yang pemula main, mungkin udah dapat yang original, mungkin yang harga 300, mungkin udah kebanggaan dia, mungkin wah yang penting dapat original gitu kan intinya dulu. Oke. Nah, ngebahas masa jersey nih. Kalau banyak teman-teman di luar sana tuh yang familiar tuh dengan jersey-nya Real Madrid atau Manchester United yang harganya orang bilang lebih mahal dibanding jersey-jersey lain. Ini benar apa nggak sih? Kalau itu sebenarnya nggak selalu, sama balik lagi, nggak selalu tim-tim besar itu lebih mahal daripada tim-tim yang bisa dibilang tim-tim kecil lah. Itu nggak selalu sih. Balik lagi ke tergantung tahunnya, tergantung value-nya, kelangkaannya gitu, momennya di jersey tersebut. Jadi nggak selamanya mahal jersey tim-tim besar. Gitu. Oke. Nah, Mas, sejak berdirinya komunitas jersey kemarin sore ini, mungkin udah banyak, dari 2022-2023 ya, tadi ya, lebih. udah banyak kegiatan mungkin yang dilakukan, mungkin ada pertemuan gitu setiap hari apa gitu kan, atau ada kegiatan tuker jersey gitu, atau kita buka lapak gitu, ada Mas kegiatannya? Jadi kita juga yang masif itu main bola, kayak main mini football atau ya? Di lapangan bola besar. Itu kita juga pernah ke Palembang, tur bareng gitu, main sama komunitas mana gitu. Jadi kita antar komunitas di pulau lain, di kota lain tuh saling berhubungan gitu. Itu yang membuat hobi ini kayak silaturahminya itu Mas, value-nya itu terkoneksi. Gitu, ya? Gara-gara satu hobi kita teman-teman dari antar provinsi, antar kota itu terconnect gitu. Jadi karena itu satu hobi yang ya sama. itu sih yang membuat apa ya, salah satu aktivitasnya. Mungkin kadang-kadang juga ya kumpul-kumpul gitu juga masih ada lah gitu. Oke, ini berarti main bolanya sebenarnya bonus ya. Yang seriusnya itu ajang pamer. Ya, kadang-kadang kita main bola tuh jemur jersey juga. Jadi kita bawa koleksi pribadi kita jemur. Yang paling bagus tuh jangan-jangan yang dibawa. Iya, gitu kita jemur di jaring-jaring community soccer kan ada tuh.
Jadi kita budayain itulah biar apa sekalian kita showing up lah. Yang penting main itu gayanya aja sih. Gaya aja. Skillnya belakang lah, kayak kita bukan main bola ya. Penampilan nomor 1. Penampilan nomor 1. Ini kalau di foto cakep dah jersinya. Oh gitu. Yoi. Atau memang kalau misalnya pas main bola kan biasanya kita agak keras tuh senggolan atau apa gitu kan. Kalau Nggak, jersinya mahal-mahal tuh mungkin Sayang. minder gitu senggolan. Ada nggak kayak gitu ya? Mainnya santai. Main Oh, santai santai. gitu, emang Bener, berarti emang prinsipnya. pamer-pameran sendiri. Iya. Mainnya nggak buat nyari beras nggak. Enggak jadi beras ya. Jangan-jangan nanti setelah main bola, dijual berapa tuh gitu kan? Bisa jadi kayak Oh, gitu. bisa jadi Itu ya? begal-begalan bisa dibilang. Ngebegal jersey itu ada begal-begalan. istilah. Main bola nih, satu orang dia bawa jersey terjemur, ini bawa jemur. Tertarik, Ada yang tertarik bisa nih. Ih, negosiasi. bagus tuh, jual nggak? Berapa? Nah, tahu. Oh gitu. Nah ini mungkin buat sobat tapis yang di rumah nih yang mengenal jersey itu hanya sekedar pakaian bola saja, jersey saja gitu. Padahal di dalamnya tuh kalian belum mengenal lebih dalam ya tentang jersey. Ada value-nya, ada historinya dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa jadi peluang investasi dari sempat Mas bilang ya. Ya bisa. Oke, aku ke Mas Adik lagi nih, yang punya toko ya, bener ya? Ya. Yang punya toko nih, vintage gitu kan. Start from 1 juta. Aku penasaran, punya jersey termahal yang pernah dikoleksi itu di harga berapa? Tapi udah kejual itu. Udah kejual, sombong malah ya. Kalau sombong ya. Iya udah kejual itu. Oh, berapa tuh harganya tuh? Terjual 110. 110 juta? Pernah tembus Jersey 3 apa juga. tuh Mas? Liverpool. Liverpool. Oh, bentuknya kayak mana itu? Tahun Tangan panjang ya? 89. Dia made issue. Made issue itu jersey yang udah dipersiapkan untuk pemain tapi nggak dipakai. Misalnya kan jersey tiap pemain kan Disiapin. dikasih 3. Nah, dia udah dipakai, tadi buat cadangannya ini dia nih, buat ganti-ganti. Ternyata nggak Nggak dipakai gitu. Jadi sejarahnya itu. Itu pas beli mahal juga harganya? Tentunya mahal juga ya. Mahal juga ya? Gak mungkin 10 juta. Profit 100. Wah, itu. Nanti yang beli kaosnya tahu harga modalnya lah ya. Oke, istri tahu tapi Mas terjual 110, tapi bilangnya cuma 15 juta gitu kejualnya. Bisa jadi ya. Itu tadi juga. Jangan di-share di sini. Spill di Jadi sini. terbongkar semua di Iya, sini. jangan spill di sini nanti. Jangan dibongkar. Oke, pokoknya pernah terjual 110 juta ini buat berarti buat teman-teman yang pengen masuk ke apa jadi kolektor jersey gitu kan. Agak minder juga ya kalau misalnya memang ini yang dibilang start from 1 juta gitu. Kalau gaji dia 3 juta habis dong buat beli jersey. Makanya kata aku tadi nggak harus itu kan rela apa rata-rata segitu. Cuman ada juga yang 300.000, yang 500.000. Itu balik lagi ke tahunnya dan tim-timnya apa gitu. Banyak kok di toko sendiri itu yang di depan MBK itu memang tersedia yang under 500.000 juga ada. Ada gitu. Cuman kebanyakan itu size-nya agak kecil atau gimana atau Oh timnya. ngatung dong berarti. Iya, bukan maksudnya size small. Oh, size small, oke. Jadi value harga Kirain juga. ngatung gitu kan Jadi pakai baju value bola. jersey itu tergantung size juga sebenarnya. Ngaruh dia size. Ya. Gue mah khawatir nih ya kan. Top dong kalau ini. Misalnya kita main bola ke Palembang gitu kan bareng teman-teman, yang ini jersey mahal start from 5 juta, 10 juta sekian gitu kan. Yang 300.000 ya kan udah size kecil ngatung di ujung gitu. Samping Nggak ikut main bola gitu. Kasian dong ya kan. Oke, Mas, ini kan bisa jadi peluang investasi ini ya kan. Sebenarnya saya penasaran gitu. Kok bisa di awalnya itu tahu gitu, ini bakal naik nih harganya gitu kan. Itu kayak mana caranya? Apakah bisa ini ya? Bisa salah juga kita. Iya. Ini bakal naik, tahu turun gitu. Main insting lah. Jadi kita harus tahu juga apa sih market di Indonesia. benar. Nah, kan kalau belanja kan emang ke luar ya. Ini di Indonesia kira-kira banyak nggak yang punya nih kan? Kita harus ngebaca juga ini. Kalau kira-kira langka, ya udah beli. Bahkan bisa disimpan setahun apa 2 tahun. Begitu barang udah naik atau nggak ada yang jual, baru kita up, kita jual. Oh. Pernah aku nyimpen setahun apa 2 tahun gitu ya, beli 5 apa 6 juta atau lupa ya. Begitu dijual tahun depan apa 2 tahun yang lalu itu ya, bisa 15. Ya, jadi tergantung juga. Yang tadinya pasaran cuman 7 atau 8 juta, udah simpan dulu aja lah. Biar Jadi harganya pinter-pinter lah gitu. Oh, pinter-pinter Pinter-pinter aja. aja. Sesuai dengan ini, Begitu. baca market. orang nggak ada yang jual, kita keluarin. Oh. Jadi kan langka kelihatannya. Iya sih bener sih ya. Tapi untungnya kan kalau jersey mah nggak ada kata basi ya, nggak ada kata rusak gitu ya artinya ya. Karena kita di negara yang sepak bola nomor 1, kan olahraga nomor 1, Bener-bener. jadi kita tetap optimis lah. Namanya kalau barang hobi, barang kolektor kan memang fluktuatif kan, kadang naik kadang turun. Cuma konteks sepak bola ini emang nggak pernah mati sih menurut saya. Jadi memang
selalu ada peminatnya dan selalu ada yang jadi ya itulah, yakin lah di situ. Yakin aja. Bola selalu hidup. Selalu yakin aja makanya. Nggak ada ya ribet-ribet sama istri di rumah nggak ya? Misalnya kan beli ini jersey-nya 20 juta tuh. Bilangnya berapa? Iya, bilangnya misalnya 2 juta gitu kan. Mau berangkat kantor, naik jersey aja, nggak usah naik motor gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Aman, Oh, ngerti. berarti ini orang rumahnya suportif nih. Sangat mendukung nih bisnis juga ya. Soalnya kan ini menghasilkan gitu ya. Nggak cuma kolektor, menghasilkan gitu kan. Nah, saat ini yang tergabung di komunitas jersey kemarin sore ini berapa orang nih, Mas? Kurang lebih 20-an saat atau 30 ya, kurang lebih 20 sampai 30 orang nih, aku lupa. 30 orang. Itu komunitas hobi jersey semua itu gitu. Kalau misalnya kegiatan rutinan, misalnya kayak tiap minggu main bola gitu ada nggak sih? Ya, jadi kita sebenarnya tiap 2 minggu kadang-kadang ada main bola atau sebulan sekali main bola. Itu biasanya dengan dress code yang sama. Jadi kita kan sama-sama penggemar jersey. Daripada kita buat jersey, mending kita kompak beli jersey apa, kita barengin jersey-nya, warnanya atau timnya. Jadi kita seragam gitu, seru. Misalkan kita lawan tim mana, sparring gitu. Jadi kayak kita ngebiasain diri kita beli jersey-jersey yang original gitu. Yang nggak harus mahal juga. Jadi kita kan banyak orangnya. Jadi kita memang nyari yang idealnya lah seperti apa. Yang penting kita bareng-bareng kompak gitu. Gitu sih. Nah kan saya penasaran nih, kadang kalau saya ini orang yang agak awam ya tentang jersey gitu ya. Jersey, apalagi kalau misalnya dibanding, oh ini yang value-nya tinggi segala macam gitu. Mungkin belum sepemahaman mas-mas yang ada di sini. Kira-kira bawa contoh jersey nggak? Nih, yang Bawa dong, kita Bawa. bawa beberapa Ini dijual contoh nggak kira-kira? jersey. Ya bisa lah. dijual apa? Dikasih kru nih. Harga cocok. Krunya senyum tuh kan. Ini bawa sedikit contoh jersey. Sama ya. Wih, ini keren nih. Ini jersey apa sih ya? Ini yang dibawa jersey Inggris tahun 96. 96. Secara motif kan dia ramai banget kan, hore banget nih. Tapi dia the player yang bikin ini, David Seaman. Kalau fans Arsenal mungkin tahu nih David Seaman siapa. Gitu. Keren banget warnanya. Iya, Ini tahun 96, berarti harganya udah di atas 10 juta. nggak nyampe sini ya. Nggak nyampe ya? Masih di atas 2-3 jutaan lah. 2-3 jutaan ya. Tapi padahal bagus loh. Bagus ini. Motifnya. Iya, apalagi mau Piala Dunia nih. Oh iya. Ini yang ini nih yang Karena diincar nih. TVRI ini kan jadi official broadcaster Bener. ya kan Piala Yes. Dunia nih. Kalian nonton pakai jersey kemarin sore nih yang keren-keren ya. Yoi. Bener, harus pakai yang kayak gini. Boleh. Yang gara-gara. Ada lagi nggak contohnya nih? Coba soalnya. Boleh. Ini size apa sih? Size XL. Jadi tuh kita lebih enak koleksi size-nya besar, Mas. L atau XL. Oh kenapa tuh? Biar oversize gitu ya? Karena masyarakat pada umumnya itu gunainnya size tersebut. Jadi lebih enak kita makanya jual belinya itu di size tersebut. Secara value pun lebih tinggi harga size L XL dibandingkan yang M dan S. Size kecil tadi. Oh size kecil tadi murah dibilang ya? Murah makanya Nggak kataku mungkin, kan? nggak selamanya mahal. Ada juga yang murah cuman size kecil banyak. Oh, Gitu. ini dari apa nih? Afrika. Afrika Selatan. Oh, Afrika Ya, Selatan. masih tema menyambut Piala Dunia tadi. Ini ada Afrika Selatan, ada Inggris, ini juga ada Argentina sebelum Messi ada nih ya. Tapi ada Batistuta. Wih, ini keren nih Ini harganya. bapak-bapak ini banget Batistuta nih. Ini harganya Yang lebih harganya agak sedikit tinggi tahun 98 ini jarang-jarang masih baru dia, masih ada tag. Wih, masih baru. sekarang Berarti harganya itu goib harta nih. karun ini Mas, bisa dibilang. Harganya berapa nih? Masih inilah, masih oke lah. Oke lah. Dua- Oh, nggak disebut. Langsung ke IG Nggak aja lebih, kalau dari, ada nggak lebih, sale. ya nggak lebih dari 10 juta lah. Oh, di atas 10 juta? Enggak sampai. Oh, nggak 10 masih juta aman. ya. Masih di bawah 5 lah. Iya, masih di bawah 5. Nah, sekarang gue penasaran nih ya. Buat teman-teman nih ya, teman-teman di luar sana nih, para cewek-cewek yang kira-kira ngerasa outfitnya oke-oke, pada menganggap nih, kalau cowok pakai baju bola buat main tuh red flag. Nanti gimana tanggapannya? Padahal kan bajunya mahal-mahal ya kan? Iya, sebenarnya secara value bisa dibilang sama brand-brand lain kan gimana ya gitu kan. Cuman orang-orang awam kan nggak tahu kan, nggak semuanya tahu lah Nggak gitu. semuanya orang. Jadi kita pelan-pelan lah kita cari jersey yang match lah biar kalau misalkan jalan sama ini kita nggak malu lah gitu. Oh kan. gitu, tapi tetap kita pakai bisa- baju bola berarti kalau main ya? Kalau kadang-kadang main ya kalau misalkan keluar atau nyantai pakai aja jersey Ngopi, bola masih. gini-gini Soalnya, aja. Gini, jadi dulu itu memang masih zaman-zaman lama itu kan pakai jersey bola tuh bisa bilang belum umum lah, belum awam, masih awam kan. Jadi tapi berjalan waktu, terutama 2023, itu istilah blokor tuh udah mulai mencuat kan. Jadi udah mulai terbiasa tuh orang-orang pakai jersey, bawahnya jeans, celana panjang, celana bahan tuh udah biasa. Jadi sekarang menurut saya pribadi itu bukan hal yang memalukan atau ini sih. Red flag tadi ya? Bukan sih menurutku ya. Tergantung kita mix and match-nya sih. Iya, benar, Jadi benar. itulah tergantung sama personality kita gimana, mau yang warna hore kayak gini atau yang warna yang kalem gitu. Makanya tergantung kita
mix and match-nya gimana gitu. Tuh, menjawab buat teman-teman di rumah ya, yang kalau misalnya main pakai baju bola, tapi jangan lengkap, nanti lo pakai Iya, ini pakai lagi. deker lagi, pakai sepatu bola, pakai deker. Itu kan baru itu yang dikomenin tuh. Repot ya Tangga. kalau pakai deker pakai sepatu bola nonton bioskop. Aduh, itu mau ngapain itu? Tapi kalau dari jersey ini ada nggak sih yang jual baju wasit gitu? Pertanyaan kosong aja sih sebenarnya ini. Ada aja sih. Ada Ada aja ya? satu biji jersey wasit ada. Oh serius? Ada bener. Wih. Itu iseng aja beli jersey wasit ada. Oh jersey wasit dibeli Ada. ya? Unik ya. Jangan-jangan nanti kedepannya ini nggak cuma jersey wasit aja nih, semuanya ada deh. Baju kameramen segala macam juga ya. Wasit itu mentok. Khusus jersey aja. Mentok wasit aja deh. Mas mungkin punya tips nggak buat teman-teman di rumah nih yang pengen coba untuk membeli atau mengoleksi jersey? Tipsnya apa nih supaya nggak salah beli? Tipsnya menurut saya itu kita harus tahu dulu kita tuh minatnya ke mana gitu. Misalkan kita suka tim apa dulu gitu. Kalau kita suka tim apa, secara langsung kita memang dari hati memang senang gitu koleksi jersey ini. Jadi kita nggak mikirin jual beli apa gimana. Yang penting kita koleksi itu senang dulu sama jersey-nya gitu. Dan tentunya juga kita ngeliatlah harga marketnya. Jangan perkara kita suka banget sama jersey-nya terus kita buta dengan harga marketnya. Kita bisa dibohongi lah bisa dibilang. Jadi kita tetap harus pakai logika dan pertimbangan membeli barang-barang kolektor seperti ini. Jadi kesannya nggak over value gitu sih. Jadi emang pertama kita harus suka sama jersey-nya dulu. Habis itu kita make sure bahwa pasarannya harga segini gitu. Kita harus make sure lah gitu pasarannya. Atau misalnya teman-teman yang mau datang, iya ada tempatnya nggak sih? Di tempat biasa nongkrong gitu? Di toko sih palingan. Oh di toko ya? Di toko mah diracun cuy lo kalau nongkrong. Iya, sekalian kita ngobrol, sekalian ini ya aman aja. Ya kalau ngopi kan tinggal nyebrang. Oh nggak begitu ya? Oke. Kalau teman-teman yang pengen main bareng teman-teman jersey kemana sore, tapi dia belum punya jersey gitu kan. Daripada salah beli, lo Langsung mending ke toko aja. ngobrol, ya. Gak apa-apa sharing-sharing gitu. Sharing-sharing bisa. Daripada nanti lo orang sok tahu nih salah beli, harganya ternyata lebih mahal gitu kan. Salah sayang juga ya. Bener, sayang juga nanti bingung. Ada yang masuk ke toko nggak tahu yang ori apa yang KW, dia beli rupanya KW. Kan. Oh gitu pernah juga ya? Iya, dia beli online ternyata KW. Ternyata KW. Nah tipsnya nih membedakan ori dan KW gimana? Dari segi ya biasa kan kalau misalnya kan font apa gitu kan, mungkin dari Mas Adik tipsnya kalau di jersey gimana? Dari detail ya, dari bahan, detail, terus banyak sih dari kayak gini kan dari tag-nya dan tulisan komplit, ya. dari warna juga ngaruh ya. Iya, fittingan. Dari jahitan beda-beda, harus banyak kali pertimbangan yang harus dipelajari. Jersey baru sama jersey lama agak beda seperti ini ya. Kalau baru gampang Mas, jadi bisa searching by art code-nya gitu, ada kodenya. Oh iya juga kalau ya. jersey baru di atas, di atas 2006 lah kalau lebih itu. Kalau ini susah, jadi kita tag-nya paling di tag-tag seperti ini gitu. Gitu. Tag birunya dia model sulam. Kalau yang KW nggak ada model Polos sulam. aja gitu. Polos aja. Ya, gitu-gitu lah. Banyak Banyak kalau lah. misalnya ngobrol lebih lanjut enak Bisa langsung banyak, ke toko ya. langsung ke toko aja banyak kalau Daripada beli mau KW beli langsung di toko. Benar sekalian ngobrol-ngobrol. Instagramnya apa sih Instagramnya ya? Ada dua, ini Jersey Club, JR.Say Club sama Vintage Jersey 90s ya. Oh, vintage jersey 90s. Iya. Oh, berarti udah emang ada vintage yang jualnya. Yes. Market saya ke vintage. Vintage ya. Karena tadi senior ya Mas ya. Iya, sepuh. Sepuh. Oh, izin sepuh. Iya Bu. Nanti sih kalau misalnya main ke sana tolong diracunin ya. Aman. Tapi harganya yang masih oke lah. Aman lah. Sebelum diracun nanti budgetnya berapa? Oke, oh gitu. Diracunin. Bisa Wah, lah. jadi keracun nih. Pokoknya itu tips dan trik dari teman-teman ya kalau mau ikut ke komunitas jersey. Jangan salah pilih, jangan over value tadi Iya, ya. harus Mulai make dari sure. yang hal-hal yang sederhana dulu deh. Benar. Nanti baru kita coba beli yang mahal gitu. Kalau misalnya baru masuk langsung beli 100 juta gitu kan. Tapi ada momen unik gak Mas? Kira-kira yang punya jersey lebih mahal nih misalnya. Jadi dia seolah-olah paling tahu semuanya nih misalnya. Ada gak tuh? Ada aja sih kayaknya orang gitu. Kayaknya ada aja sih orang kayak gitu. Karakter orang beda-beda pasti. Iya. Oh, gitu. Ada aja model seperti itu. Ada aja. Yang asal-asal beli aja. Karena dia ngerasa dia punya duit banyak gitu. Iya, beli-beli aja gitu. Padahal nggak tahu deh value-nya seperti apa. Mungkin ada aja sih kayak gitu. Karena udah kebanyakan duit kali ya. Ngebakar Punya duit. duit. Iya. Itu yang enak diracunin. Oh iya benar Dia juga. duitnya banyak. Iya, jadi terserah dia mau main bola apa enggak gitu, yang penting Iya. beli baju gitu ya. Iya, bener. Iya lagi, jujur banget dia. Terlalu jujur nih. Oke deh, kalau kita nih mungkin punya harapan ke depan Mas seperti apa nih? Kalau kan kita menjelang Piala Dunia kan, menjelang Piala Dunia. Terus mungkin buat teman-teman yang belum teracuni main jersey, biar kita tuh lebih apa ya untuk olahraga bola di Lampung, siapa tahu kan naik juga tuh gitu kan. Mungkin apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman di sana? Untuk kedepannya untuk Piala Dunia ini mungkin untuk penjualannya ya mungkin mau
diperluas untuk area Bandar Lampung mungkin ya. Kayaknya sih harus diperluas lagi jersey yang untuk Piala Dunia. Mungkin ada buka bazar mungkin Sarah. Iya, bisa jadi. Apa masuk ke mallnya itu khusus jual yang negara. Oh iya benar sih benar. Momennya pas. Momennya pas benar. Itu karena pasti cepat itu penjualannya. Jadi paling karena menjelang Piala Dunia nih, kan momentumnya pas benar. Harus cari momen. Jadi terutama di Bandar Lampung kan masih awam nih, jadi kita memang harus sering-sering infoin lah ke bawah ya jersey original itu nggak selalu mahal gitu ya. Negara-negara pun terutama mau menjelang Piala Dunia itu bisa ada yang murah juga gitu. Jadi ya harapannya ke depan tentunya ya makin banyak orang yang melek akan jersey original itu sendiri, bahwa jersey original nggak harus mahal dan relatif tentunya gitulah. Jadi memang itu sih tujuan kita komunitas, mengoriginalkan lah, udah mulai harus membiasakan original barang. Ya apapun itu sebenarnya. Apapun itulah sebenarnya kan harus original barang-barang KW. Dan nggak perlu menuntut harus mahal. Nggak harus menuntut Yang harus penting mahal. original. Yang penting originalnya itu dia. Makanya tadi dibilang mitos gitu, nggak fakta ya kalau Bener. barang original itu mahal itu kan ada yang murahnya juga. Benar. Gitu. Kadang kan kayak di store-nya misalnya official kayak Adidas atau Nike yang musim-musim baru musimnya harga start dari misalnya 800 apa 1 juta. Nanti di kita juga tuh nanti ada yang di bawah dari itu mungkin dengan kondisi yang bekas. Yang udah use tuh bisa harganya relatif turun daripada harga store-nya. Iya. Miring gitu harganya. Dan Sobat Abis, tadi itu adalah obrolan kita bersama teman-teman dari Jersey kemarin sore. Ini buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut bisa ke IG pribadi kita di JR.Cyclub sama Vintage Jersey 90s, tapi komunitasnya di Jersey kemarin sore. Nanti bisa di DM aja. Nah, bisa ngobrol-ngobrol tuh terkait tentang jersey ya. Oke Mas, kalau begitu semoga kita berjumpa lain waktu. Siap, thank you Mas. Dan Sobat Abis, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga kita berjumpa di podcast lainnya. Saya Guntur, mewakili segenap kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Bye-bye.